Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahriatus Sofia dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya menggunakan Google Meet untuk bimbingan kelas. Silakan menikmati. Kita mulai jalan supaya kadang sorean Bu hentian. Terlihatlah PPT Ibu. Bisa kita mulailah. Tolong suaranya dinonaktifkan aja ya. Untuk PPT kelihatan nggak? Salam. Waalaikumsalam. Jadi untuk yang pertama ini ada tentang konsep diri. Nah, di sini Ibu jelaskan tentang pengertian konsep diri sendiri. Bahwasannya di sini ada gambaran yang dimiliki seseorang mengenai dirinya yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Kemudian ada menurut Sunden bahwasannya konsep diri sendiri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan memperoleh individu dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi di sini konsep diri sendiri yaitu bagaimana kita memahami diri kita sendiri dari kepercayaan, pendirian kita tentang kita bersama orang lain atau berhubungan dengan orang lain. Nah, seperti itu. Yang kedua ada pembentukan konsep, di mana pembentukan konsep sendiri di sini ada dua komponen. Yang pertama ada kognitif sama afektif. Kognitif di sini yaitu pengetahuan individu tentang keadaan dirinya. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana dia mengetahui keadaan dirinya yang lagi baik ataupun buruk, atau lagi senang atau lagi galau atau lagi apapun itu. Terus kemudian yang kedua ada komponen afektif, yaitu penilaian individu terhadap diri, penilaian dalam bentuk penerimaan terhadap diri sendiri. Nah, di sini maksudnya yaitu bagaimana kita bisa menilai diri kita dan menerima diri kita sendiri. Kita tahu bahwasannya kita ini ada baik dan ada buruknya. Tapi bagaimana kita itu memfilter, bagaimana kitanya itu menjadi orang yang banyak disukai orang lain. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada karakteristik konsep diri. Nah, di sini karakter konsep diri ini menurut William de Brooks. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya menilai dirinya seseorang ada yang menilai positif dan negatif. Nah, di sini yaitu kita itu pasti memiliki konsep diri positif dan negatif, di mana orang itu pasti ada yang menyukai kepositifan kita, tapi ada juga yang orang tidak menyukai negatif kita, maksudnya keburukan kita sendiri. Nah, itu karakteristiknya. Kemudian ada sumber informasi untuk konsep diri sendiri. Nah, di sini ada yang pertama ada orang tua. Nah, orang tua di sini ini pasti mengetahui bagaimana diri kita sendiri karena kita sudah dirawat dari kecil sampai sekarang. Kedua ada teman sebaya. Nah, teman sebaya ini adalah dimana setiap pergaulan itu pasti mengetahui baik buruknya kita. Jadi teman sebaya itu yang dapat menilai kita. Nah, dari situ pun kita bisa mendapatkan informasi yang mana kita baiknya, yang mana kita buruknya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga masyarakat. Nah, masyarakat di sini pun bisa menilai kita. Nah, dalam pergaulan kita dengan masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Kemudian ada yang keempat ada belajar. Nah, belajar di sini adalah bagaimana kita itu belajar dari pengalaman. Walaupun pengalaman kita yang pernah yang anggapan pernah buruknya ataupun baiknya. Contohnya saja, kita dulu pernah jahil sama
teman SMP atau SD. Sampai-sampai kita itu tidak disukai teman tersebut, tetapi kita belajar dari pengalaman. Karena kejahilan itu kita malah dijauhi teman-teman. Jadi kita tuh bisa merubah sikap kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Jahilnya itu sewajarnya. Kemudian ada aspek konsep diri. Nah, di sini menurut Calhoun dan Asocella, di sini mengatakan bahwasannya konsep diri ini terdiri dari 3 dimensi atau aspek. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah tadi sudah dijelaskan bahwasannya kita mengetahui diri kita sendiri, itu sudah termasuk pengetahuan. Kemudian ada harapan. Harapan di sini yaitu kita mempunyai harapan bagaimana diri kita ini menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Kemudian ada penilaian. Penilaian tadi itu kita bisa melihat dari kitanya sendiri ataupun orang lain menilai kita. Tapi disinilah kita itu belajar, jika orang menilai kita, maka kita harus introspeksi di mana kita buruknya. Nah, dari situlah kita belajar dari penilaian orang lain. Yang buruknya itu dibuang, tapi yang baiknya kita ambil. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini sudah selesai yang Ibu jelaskan tadi. Ibu minta 2 orang menyimpulkan dari yang Ibu jelaskan. Maaf kalau terlalu cepat, nanti setelah ini Ibu share PPT-nya di grup WA ya. Jadi ada yang sukarelawan atau Ibu yang milih. Silakan buka aja suaranya. Mau Ibu pilih atau kalian sukarelawan? Berikan kesimpulan yang Ibu jelaskan tentang konsep diri. Atau Ayuni Naila Hapsari, berikan kesimpulan dikit dari yang Ibu jelaskan tadi tentang konsep diri yang Ayuni ketahui. Gimana Ayuni? Atau kita pindah ke WA saja ya untuk kesimpulan. Ya udah, Ibu tutup ya di Google Meet ini. Ya, assalamualaikum ya. Ya Kak, kita buka ke WA lagi lah.